Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 14 episode 12. Oke lah, gak usah banyak Bang Ming. Kita langsung maju aja ke pembahasan. Suara raungan naga yang sangat keras telah mengguncang langit, dan banyak tato naga hijau telah melonjak satu demi satu hingga pada akhirnya menjadi 100 tato naga yang meraung secara bersamaan. Sebuah tekanan yang sangat kuat menyebabkan para binatang iblis yang banyak di tempat ini. Mereka semua terlihat ketakutan, dan setiap tatapan mata dari banyaknya orang yang ada di tempat ini, mereka pun diliputi dengan keterkejutan ketika melihat sosok dari Lindong yang telah dikelilingi 100 tato naga hijau. Mereka semua bisa mendeteksi sebuah kekuatan yang sangat tidak terbatas dari setiap tato itu sendiri, dan ini membuat mereka semua tidak bisa membayangkan bagaimana seorang tubuh manusia yang terlihat lemah bisa memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan kekuatan ini sendiri berasal dari suku naga, dan hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, apakah Lindong itu berhubungan dengan suku naga yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa? Di sisi lain, tatapan mata dari Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya memiliki sebuah kekaguman. Mereka pun kali ini mengatakan, Lindong, dia luar biasa. Dalam sekejap saja, para jenderal itu pun saling bertukar pandang. Kemudian mereka saling tersenyum karena mengingat bahwa pada malam itu mereka dengan sangat lucunya memiliki keraguan pada Lindong yang kemudian meremehkannya. Di saat malam pertemuan dengan Lindong, mereka akhirnya mengerti kenapa Lindong saat itu mengucapkan kata-kata yang cukup arogan dengan mengatakan bahwa hanya dengan kekuatannya sendiri dan juga kekuatan dari Xiaoyan, hal itu sudah cukup untuk menangani masalah dari Gunung Petir dalam ini. Ternyata kata-kata itu memang berhak diucapkan oleh Lindong. Di sisi lain, langkah kaki dari Susong kali ini telah berhenti ketika dia melihat 100 tato naga hijau telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Sebuah ekspresi yang serius juga terpancar jelas dari tatapan mata Komandan Susong. Hal ini membuat dia mengatakan, sebuah seni bela diri penempaan tubuh dari suku naga ya. Menarik sekali. Namun terlepas dari seberapa kuat teknik yang kau miliki, pada dasarnya kekuatanmu tetap hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Setelah mengatakan hal ini, Susong pun mengambil langkah besar untuk maju ke depan. Dalam sekejap saja tubuhnya telah berubah menjadi kilatan cahaya hitam ketika dia melesat dengan cepat menuju arah Lindong. Bahkan tanah yang ada di bawahnya kini telah memiliki retakan besar hanya karena tekanan aura yang dikeluarkan dari dalam tubuh Susong. Lindong yang melihat tubuh dari Susong melesat dengan cepat ke arahnya. Pada saat ini, Lindong sambil tersenyum mengatakan, apakah begitu? Dan seekor naga hijau telah berputar-putar di dalam tatapan mata Lindong. Bahkan aura dari dalam tubuh Lindong sendiri juga telah dikeluarkan yang cukup luas seperti lautan. Dia pun juga langsung mengambil langkah untuk maju. Setiap langkah kaki dari Lindong ini menyebabkan retakan besar di tanah dalam radius puluhan ribu kaki. Dan tiba-tiba saja, blar, tubuh dari Susong dan juga Lindong telah bertabrakan di puncak gunung. Gelombang kejut yang sangat mengerikan berwarna hitam dan juga hijau kini juga langsung keluar dari tabrakan itu. Bahkan gunung-gunung yang ada di bawahnya hancur berkeping-keping. Hutan lebat berwarna hijau kini juga telah diratakan. Banyak orang segera kabur dan mereka melayang ke udara. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan setelah mereka semua melihat ke arah bawah yang tempat ini berada di dalam kekacauan. Segera setelah itu, tatapan mata banyak orang melihat pada Lindong dan juga Komandan Susong, di mana mereka berdua telah berdiri di tengah-tengah lubang yang sangat besar. Sementara kepalan tinju dari mereka kini saling bersentuhan. Gelombang energi yang sangat mengerikan juga terpancar dari tubuh masing-masing. Bahkan hal itu membuat ruang yang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan di dalam bentrokan ini, Lindong tidak sedikit pun mengambil langkah untuk mundur. Hal ini membuat banyak orang yang melihat Lindong merasa cukup tersentak. Karena sebenarnya Lindong yang hanya berada di tahap awal kematian mendalam bisa melakukan bentrokan dengan imbang melawan Susong yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Meskipun begitu,
Lindong kali ini terlihat cukup dirugikan. Bagaimanapun juga, kekuatannya masih memiliki celah yang cukup banyak dengan seorang Shusong. Meskipun begitu, Lindong memiliki tubuh fisik yang benar-benar mencapai tingkat menakutkan. Sambil menatap Lindong dengan tatapan mata yang tajam, Shusong pun mengatakan, "Bocah, kau benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Lindong hanya tersenyum. Dia pun kemudian menjawabnya, "Komandan Shusong, kau juga tidak buruk." Setelah mengatakan hal ini, keinginan bertarung yang besar melonjak di dalam mata Lindong. Karena ini, pertama kalinya Lindong melakukan bentrokan secara langsung dengan seorang ahli yang berada di level tingkat tinggi. Karena kekuatan Shusong sudah dianggap sangat dekat dengan tahap samsara. Jelas tingkat seperti ini adalah sesuatu yang cukup tinggi. Di masa lalu, Lindong tidak berani menghadapi kekuatan seperti ini. Tapi sekarang, kekuatan Lindong juga telah naik tingkat. Dan dia selangkah demi selangkah untuk bisa mencapai tahap kekuatan itu. Lindong pun percaya bahwa suatu hari nanti dia akan benar-benar melampaui seseorang yang berada di tahap ini. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, "Ketika saat itu tiba, aku akan segera kembali ke wilayah Swan Timur. Dan aku akan membiarkan seluruh wilayah Swan Timur mengetahui bahwa diriku dan juga saudaraku yang dikejar oleh gerbang Yuan sampai melarikan diri dari wilayah Swan Timur seperti gelandangan, sekali lagi telah datang untuk mengobrak-abrik Swan Timur. Anjing tua gerbang Yuan, tunggu saja kedatanganku." Lonjakan keinginan pertempuran yang besar ini juga telah muncul di dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu dia tersenyum ganas pada Komandan Shusong, yang kemudian Lindong berkata, "Kali ini aku akan menggunakan kalian semua sebagai batu loncatan." Setelah Lindong berkata seperti ini, suara auman naga kembali terdengar dari dalam tubuhnya, dan 100 tato naga hijau juga telah kembali dikeluarkan dan berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Detik berikutnya, pukulan dari Lindong kembali menguat, dan hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Segel kursi surgawi naga hijau." Dalam sekejap saja, 100 tato naga hijau telah berkumpul di bawah tinju dari Lindong. Bahkan aura dari tinjuan Lindong sendiri menyebabkan gunung petir dalam ini bergetar dengan hebat, seolah-olah kekuatannya bisa langsung meratakan seluruh tempat ini. Sementara Komandan Shusong sendiri, ekspresinya berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat tinjuan dari Lindong yang dengan cepat menuju ke arahnya. Setelah mengetahui kekuatan Lindong ini, pada akhirnya Komandan Shusong menarik semua penghinaan yang dia ucapkan ke Lindong sebelumnya. Komandan Shusong mengambil langkah mundur sambil mengeluarkan energi Yuan yang dahsyat dari dalam tubuhnya. Dia pun lalu berteriak, "Telapak tangan alam semesta, neraka kegelapan." Seekor harimau hitam kini telah terbentuk di atas tinju dari Komandan Shusong, dan hal itu dia lemparkan, di mana harimau hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah bisa menelan alam semesta. Detik berikutnya, seekor harimau ganas dan juga naga ini telah sama-sama mengaum, sebelum pada akhirnya dua serangan hebat ini kembali berbenturan di udara. Hal itu membuat tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat, dan banyak tatapan mata penonton terlihat sangat ngeri ketika melihat dua pertempuran dari Komandan Shusong dan juga Lindong. Karena pertempuran seperti ini sudah dianggap mencapai tingkat yang sangat kejam bagi semua orang yang telah datang ke tempat ini. Sejak awal, semua orang tidak bisa membayangkan bahwa manusia kurus yang bernama Lindong itu benar-benar mampu melawan komandan iblis yang terkenal di wilayah perang binatang sampai tahap seperti ini. Setelah pertempuran ini berakhir, apakah Lindong akan mendapatkan kemenangan atau kekalahan? Yang jelas, nama dari Lindong pasti akan segera menyebar ke seluruh wilayah perang binatang, dan hal itu akan membuatnya kembali menjadi sangat terkenal. Di area pertarungan yang lain, suara auman harimau pun juga terdengar dengan jelas, dan kali ini harimau merah darah telah meraung ke langit. Karena itu, merupakan aura dari dalam tubuh Xiaoyan yang telah dikeluarkan dengan cahaya berwarna merah darah. Tidak lama kemudian, sebuah batu yang tingginya puluhan ribu kaki telah dicengkram oleh Xiaoyan. Selanjutnya, dia gunakan sebagai senjata dan dilempar dengan kejam ke arah penjaga bayangan. Pada akhirnya,
Beng, beng, beng. Penjaga bayangan itu juga luar biasa. Pukulan demi pukulan juga telah dia lemparkan, dan akhirnya menghancurkan batu besar yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Hal ini dalam sekejap saja membuat batu besar itu berubah menjadi pecahan, kemudian terbang ke berbagai sisi dari tempat ini. Namun detik berikutnya, kedua sosok itu kembali bertabrakan dan melakukan pertempuran dengan cara yang cukup intens. Yang kemudian, duar, sebuah ledakan pun terdengar dan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Setelah itu, dua sosok pun kini telah melesat mundur secara bersamaan. Tubuh mereka berdua telah menabrak gunung-gunung yang ada di tempat ini dan menjadi hancur lebur. Sementara pecahan batu juga telah memenuhi langit. Namun kedua sosok itu tidak menyerah. Mereka kembali bangkit dan melakukan serangan dengan cara yang cukup mengerikan tanpa memberikan ampun sedikit pun. Kita berpindah lagi ke tempat pertarungan yang lainnya. Di bagian lain dari langit, pertarungan yang cukup intens juga telah terjadi. Karena itu, merupakan pertarungan antara Komandan Qinzi dan juga mayat pemakan langit. Di dalam pertarungan ini sendiri, Komandan Qinzi terlihat cukup menderita karena setiap serangan yang dia lancarkan benar-benar tidak memberikan banyak pengaruh pada mayat pemakan langit. Sementara serangan yang dilancarkan oleh mayat pemakan langit akan membuat Komandan Qinzi jatuh di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Namun untungnya, serangan-serangan ini belum memaksa Komandan Qinzi menjadi keadaan yang menyedihkan. Sambil terus melihat pada mayat pemakan langit, tanpa sadar Komandan Qinzi pun berteriak, "Dasar boneka jabingan, benar-benar sulit dihadapi." Setelah mengatakan hal ini, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Komandan Qinzi menjadi jauh lebih intens. Namun hal itu tetap membuat mayat pemakan langit terlihat acuh tidak acuh. Tubuhnya bergerak dengan sangat cepat, yang kemudian melahap semua serangan yang dilancarkan oleh Komandan Qinzi sebelum akhirnya memberikan serangan balasan. Kulit wajah dari Komandan Qinzi telah berubah menjadi sangat pucat. Dia pun kemudian mengatakan, "Boneka ini benar-benar aneh. Yang bisa kulakukan hanyalah membiarkan Shuzong bisa menghabisi bocah itu dengan cepat." Komandan Qinzi pada akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa menang melakukan pertarungan dengan boneka seperti ini. Jika pertarungan ini terus berlanjut dalam waktu yang cukup lama, meskipun Komandan Qinzi adalah binatang iblis yang kuat, pada akhirnya dia akan tetap mengalami kelelahan. Sebaliknya, boneka mayat pemakan langit, dia tidak akan pernah merasakan hal ini. Dan cepat atau lambat, ketika hal itu terjadi, maka Komandan Qinzi harus segera melarikan diri dengan cara yang cukup menyedihkan dari pertarungan ini. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Komandan Qinzi saat ini hanyalah berdoa semoga Komandan Shuzong bisa dengan cepat menghabisi Lindong. Namun tiba-tiba saja pupil mata dari Komandan Qinzi pun menyusut ketika dia melirik ke arah pertarungan Komandan Shuzong dan juga Lindong. Sebuah kegelisahan pun kini telah muncul di dalam hatinya dan dia mulai merasa menyesal telah ikut campur dalam masalah kali ini. Karena Lindong, seseorang yang telah muncul entah dari mana, ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sebuah semangat bertarung yang tinggi telah memenuhi hati Lindong. Dia pun kali ini terlihat sangat senang ketika melakukan pertarungan dengan Komandan Shuzong. Tubuh dari Lindong sendiri melesat dengan cepat ke arah komandan itu. Sementara kedua tinjunya telah dilemparkan ke arah depan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Karena setiap tinju dari Lindong telah diisi dengan 100 tato naga hijau. Dengan peningkatan kekuatan dan juga kemahirannya di dalam transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka tato naga hijau yang bisa dibentuk oleh Lindong menjadi semakin terkonsentrasi. Dan hal itu tidak menghilang setiap kali Lindong melancarkan pukulan seperti masa lalu. Pada saat ini, selama Lindong memiliki kekuatan Yuan yang cukup, maka serangannya akan tetap berada di level 100 tato naga hijau surgawi. Pada tingkat ini, apapun yang disebut dengan teknik tertinggi pada dasarnya tidak berguna, karena Lindong akan bisa dengan mudah menembusnya hanya dengan kekuatan fisik. Karena ini merupakan jenis kekuatan yang absolut. Komandan Shuzong dan juga Lindong sendiri sudah saling bersilangan di langit, sementara banyak orang hanya bisa menyaksikan tanah-tanah yang ada di bawahnya kini telah runtuh terkena aura pertarungan mereka berdua.
Detik berikutnya, sosok dari Lindong dan juga Komandan Susong terlempar ke belakang. Kaki mereka sekarang sudah menancap di tanah dan menimbulkan bekas luka yang sangat panjang di tanah tempat mereka berpijak kali ini. Banyak pasang mata melihat Lindong, lalu mengatakan, sungguh pertarungan yang intens. Kali ini, pakaian di tubuh Lindong dan juga Komandan Susong telah compang-camping. Sementara tubuh mereka berdua telah memiliki banyak luka yang berdarah. Dan bahkan nafas mereka juga jauh lebih berat akibat pertarungan yang intens ini. Tidak lama kemudian, darah pun telah menetes di lengan dari Komandan Susong. Tatapan matanya telah menjadi merah. Dia melihat Lindong sambil tersenyum dengan cara yang cukup menakutkan. Dan Komandan Susong lalu mengatakan, sudah sangat lama aku tidak melakukan pertarungan dengan cara yang sangat menyenangkan seperti ini. Hal itu hanya dibalas oleh Lindong dengan senyuman. Komandan Susong pun tiba-tiba saja mengangkat tangannya. Dia melihat tangan yang sudah berdarah dan tiba-tiba bertanya pada Lindong, Lindong, kau seharusnya tahu bahwa aku berasal dari suku harimau neraka kegelapan, bukan? Lindong menyipitkan matanya dan diam jawab, pertanyaanmu tidak penting. Sambil tersenyum, Komandan Susong pun kembali berkata, Lindong, apakah kamu pernah mendengar tentang hal ini? Dalam sekejap saja, Komandan Susong mengambil posisi untuk berbaring di tanah, dan gelombang cahaya hitam kini telah keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat tubuh dari Komandan Susong membengkak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Bulu-bulu yang terlihat seperti jarum keras kini juga telah tumbuh dan memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh setengah binatang dari Komandan Susong kini telah benar-benar berubah menjadi harimau raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Harimau itu sendiri juga dilapisi dengan armor besi yang sangat kokoh dan terlihat tidak mudah dihancurkan. Sementara di punggung dari harimau ini juga memiliki sepasang sayap dengan tulang-tulang yang terlihat tajam. Aura brutal dan sangat mengerikan sekarang telah membumbung ke langit dan memenuhi seluruh tempat ini. Harimau raksasa telah berdiri di puncak gunung dan meraung ke arah Lindong. Gelombang suara yang dia keluarkan sangat menakutkan, bahkan menimbulkan banyak retakan di tanah. Dan di dalam auman itu sendiri memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan. Ketika Jenderal Centong dan juga yang lainnya melihat adegan ini, tatapan mata mereka pun menjadi menyusut, kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah bentuk pertempuran terakhir dari suku harimau neraka kegelapan, dan itu adalah tubuh asli dari harimau neraka kegelapan. Komandan Susong pada akhirnya didorong menggunakan langkah ini oleh seorang Lindong. Tubuh dari Komandan Susong yang sekarang sudah berubah menjadi harimau raksasa setinggi 10.000 kaki meraung ke arah langit. Gelombang suara yang dia keluarkan pun menyebar dengan cara yang cukup mengerikan, bahkan membuat tanah yang ada di bawahnya langsung bergetar dan runtuh begitu saja. Awan gelap yang ada di langit kini juga telah berkumpul karena aura jahat yang menakutkan yang terpancar dari dalam tubuh Komandan Susong. Seolah-olah tubuh harimau raksasanya bisa menghancurkan dunia ini. Dan hal itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Banyak sosok yang telah melayang di langit. Mereka buru-buru mengambil langkah untuk mundur dan kabur dengan cepat, karena mereka pasti akan mati jika sampai terlibat dalam pertarungan level ini. Sementara ekspresi di wajah para penonton yang kabur ini, mereka pun memiliki sebuah kekaguman yang kemudian mengatakan, Lindong, dia telah benar-benar mendorong Komandan Susong menggunakan tubuh aslinya. Dan Komandan Susong itu adalah seorang yang berasal dari suku harimau neraka kegelapan. Jika dia menggunakan tubuh aslinya, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat dan menjadi sangat menakutkan. Banyak orang kemudian melihat pada Lindong yang masih berdiri di hadapan tubuh dari harimau raksasa. Penampakan seperti ini benar-benar berbanding terbalik karena tubuh Lindong terlihat sangat kecil di hadapan harimau raksasa itu.
Pertempuran yang ada di depan mata banyak orang kali ini merupakan sebuah pemandangan langka yang bahkan jarang terlihat di wilayah perang binatang. Di sisi lain, Komandan Kinsi yang telah ditekan oleh mayat pemakan langit, dia pun segera melirik ke arah pertarungan dari Shuzong dan juga Lindong. Hal ini membuat Komandan Kinsi merasa cukup terkejut. Ekspresi yang serius segera muncul di raut wajahnya ketika dia melihat Lindong yang kemudian mengatakan, bocah itu benar-benar memaksa Shuzong menggunakan tubuh harimau neraka kegelapan. Apakah dia memang sekuat itu? Bocah ini, dia adalah keberadaan yang tidak normal. Karena Komandan Kinsi yang juga merupakan salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat, dia sering melakukan konflik antara Bukit 100 Binatang dengan Gunung Petir Dalam. Dan Komandan Kinsi juga sering melakukan bentrokan dengan Komandan Shuzong. Oleh karena itu, Komandan Kinsi ini menyadari betapa kuatnya Komandan Shuzong itu setelah mengaktifkan tubuh harimau neraka kegelapan. Hanya sedikit orang yang berada di wilayah perang binatang ini bisa memaksa Shuzong menggunakan teknik terakhirnya. Tatapan mata dari Komandan Kinsi hanya bisa berkedip. Dia melihat Lindong sambil mengatakan, sebenarnya bocah itu berasal dari mana? Dia tidak hanya memiliki teknik penempaan tubuh dari suku naga yang kuat, bahkan dia juga memiliki boneka yang sangat sulit dihadapi. Sebuah rasa penyesalan yang besar kini telah memenuhi hati Komandan Kinsi, karena dia telah setuju untuk ikut campur di dalam urusan Gunung Petir Dalam ini. Pada saat itu, dia menyetujuinya karena hanya mengetahui yang mereka lawan hanyalah seorang Xiaoyan. Tapi sebenarnya, Xiaoyan telah membawa individu ganas yang bernama Lindong, dan hal itu entah muncul dari mana. Di medan pertarungan sendiri, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Komandan Shuzong yang telah berubah menjadi binatang besar dan juga mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan gunung di tempat ini. Lindong juga bisa mendeteksi sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh Komandan Shuzong itu, karena sekarang kekuatan pertempuran dari Komandan Shuzong telah ditingkatkan beberapa kali lipat, dan hal itu telah mencapai batas tertingginya. Lindong pun berkata dalam hati, Komandan Iblis ini memang memenuhi reputasinya. Di sisi lain, tatapan mata harimau raksasa segera menundukkan kepalanya ketika dia melihat Lindong sambil berkata, Lindong, ini merupakan suatu kehormatan bagimu untuk bisa mati di tangan dari tubuh harimau neraka kegelapanku. Detik berikutnya, Komandan Shuzong pun membuka mulutnya lebar-lebar dan sebuah riak energi yang sangat menakutkan kini telah terpancar jelas dari dalam mulut itu, sebelum pada akhirnya sebuah sinar cahaya abu-abu telah disemburkan dari dalam mulutnya. Hal itu dengan cepat menembus ruang kosong dan akhirnya melesat ke arah Lindong dengan membawa fluktuasi kehancuran yang benar-benar menakutkan. Pada akhirnya, dar, tubuh dari Lindong pun kini dikirim terbang mundur dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan tubuhnya menabrak banyak pegunungan yang ada di tempat ini sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak gunung ke-10 yang merupakan gunung tante Gita. Semua penonton yang ada di tempat ini merasa sangat ketakutan ketika mereka melihat gunung-gunung telah hancur akibat tertabrak tubuh Lindong. Segera setelah itu tatapan mata banyak orang melihat pada Komandan Shuzong sambil mengatakan, apakah ini kekuatan asli dari Komandan Shuzong setelah menggunakan tubuh harimau neraka kegelapan? Itu benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Pukulan seperti itu pasti akan langsung bisa membunuh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, dan akhirnya mereka akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tidak lama kemudian, seluruh tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini bergeser melihat pada gunung tante Gita sambil mengatakan, aku ingin tahu apakah pemuda yang bernama Lindong itu masih hidup setelah mendapatkan serangan seperti ini. Tidak lama kemudian, sebuah tangan pun terulur dari dalam gunung tante Gita. Tangan ini menyingkirkan bebatuan yang telah menimpa tubuhnya, yang pada akhirnya sosok seorang pemuda yang sudah compang-camping kini kembali terlihat oleh banyak orang. Karena itu adalah Lindong. Setelah Lindong keluar dari dalam gunung tante Gita, dia pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat Komandan Shuzong sambil mengatakan, seperti yang aku harapkan dari suku harimau neraka kegelapan, jejak darah
kini telah muncul di sudut mulut dari Lindong. Sementara kuali langit yang terbakar telah melayang di atas bahunya. Kuali itu sendiri kali ini terlihat cukup penyok dan semua orang juga bisa melihat kuali itu sambil mengatakan, sebenarnya Lindong telah menggunakan kuali itu untuk memblokir serangan dari Komandan Zhuzong. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia masih melihat tajam ke arah Komandan Zhuzong, lalu mengatakan, meskipun kau cukup kuat, tapi sebenarnya kekuatanmu tidak sehebat yang kubayangkan. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong pun menghilang. Dia bergerak dengan cepat seperti hantu. Sambil mengepalkan tinjunya, tongkat Kaisar Petir telah muncul di tangan Lindong. Dan awan gelap yang ada di atas langit kali ini telah berputar-putar. Sebelum pada akhirnya 9 naga petir telah dikeluarkan dari dalam tongkat kerajaan itu. Hal ini segera bergegas dan kemudian menabrak tubuh dari Komandan Zhuzong. 9 naga petir telah menari-nari di tubuh harimau raksasa, dan tampaknya hal itu tidak bisa menembus armor yang telah menutupi harimau raksasa itu. Hanya percikan api yang telah muncul di tubuh harimau Komandan Zhuzong. Ketika melihat hal ini, Komandan Zhuzong pun tertawa dengan keras sambil mengeluarkan ejekan. Apakah kau pikir bisa menghancurkan armor neraka kegelapan hanya dengan serangan level seperti ini? Setelah mengatakan hal itu, sebuah sinar cahaya hitam telah melesat dengan cepat dari dalam mulut Komandan Zhuzong dan dengan kejam menuju ke arah Lindong. Lindong pun segera mengambil langkah untuk mundur, sementara kuali langit yang terbakar juga telah membesar di hadapan Lindong. Hal itu dia gunakan sebagai tameng untuk menahan serangan dari Komandan Zhuzong. Karena Lindong sangat tahu bahwa serangan ini sangat kuat, maka dia tidak berani menerima serangan itu begitu saja dengan tubuhnya. Pada akhirnya, dang! Suara benturan metalik pun terdengar dan bergema di seluruh tempat ini. Kuali langit yang terbakar segera terlempar ke arah belakang, dan penyok yang lain kini juga telah muncul di permukaannya. Melihat hal ini, Lindong pun segera menyipitkan matanya. Dia sangat menyadari kekuatan pertahanan dari kuali langit yang terbakar, dan itu bukan prestasi sederhana untuk bisa meninggalkan sebuah penyok pada kuali milik Lindong. Detik berikutnya, Lindong menggenggam erat-erat tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya. Dia pun kali ini menginjak kuali langit yang terbakar sebagai titik tumpu, dan dalam sekejap saja tubuh dari Lindong telah menghilang, kemudian muncul di atas Komandan Zhuzong. Tongkat Kaisar Petir kali ini telah berubah menjadi bayangan tongkat yang besar. Hal itu segera menabrak tubuh raksasa dari Komandan Zhuzong. Bahkan tato naga hijau juga telah keluar dan berputar-putar di setiap bayangan dari tongkat. Pada akhirnya, sebuah percikan api pun berhamburan di tubuh besar Komandan Zhuzong, sementara armor yang ada di tubuhnya masih tidak mendapatkan efek apapun, seolah-olah itu adalah pertahanan terkuat yang ada di dunia. Setelah mendapatkan serangan dari Lindong ini, Komandan Zhuzong pun hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Haha, Lindong, kau ini benar-benar sangat lucu seperti badut. Sudah kukatakan, seranganmu tidak pernah bisa menembus armorku." Setelah mengatakan hal ini, sayap tulang yang ada di punggung Komandan Zhuzong segera dia ayunkan dan melesat untuk dengan kejam mengiris Lindong yang ada di hadapannya. Banyak tatapan mata segera berubah ketika mereka menyadari bahwa tubuh Komandan Zhuzong benar-benar sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Hal itu membuat banyak orang mengatakan pertahanan dari Komandan Zhuzong itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, dan sebenarnya teknik terkuat dari suku harimau neraka kegelapan adalah tubuh harimau neraka kegelapan itu sendiri dan juga armor neraka kegelapan. Jika Lindong tidak bisa mematahkan pertahanan ini, maka tidak mungkin baginya untuk bisa melukai Komandan Zhuzong, dan itu tidak ada artinya untuk melanjutkan pertarungan ini. Namun tidak mudah bagi seorang Lindong bisa menghancurkan armor neraka kegelapan. Pada saat itu, Komandan Qinzi juga telah bertukar pukulan dengan Komandan Zhuzong. Seharian penuh, Komandan Qinzi telah mengeluarkan berbagai banyak cara, namun dia
masih tidak memiliki hasil apapun untuk bisa menghancurkan armor dari Komandan Susong ini. Dan akhirnya pertempuran mereka berdua hanya berakhir dengan imbang. Sepertinya Lindong sekarang memang kurang beruntung karena dia tidak akan mudah mendorong Komandan Susong ke dalam keadaan yang berbahaya. Ketika Komandan Susong mengayunkan sayap di punggungnya, tongkat Kaisar Petir kali ini telah digunakan Lindong untuk menahan serangan itu. Dan akhirnya, dang! Sebuah suara benturan yang keras kembali bergema di langit. Dan kekuatan yang sangat mengejutkan kembali menyebar ke tempat ini. Lindong pun sekarang bisa merasakan bahwa lengannya terasa cukup mati rasa. Ekspresi yang serius juga segera muncul di raut wajah dari Lindong. Dia benar-benar tahu bahwa berurusan dengan Komandan Susong adalah sesuatu yang akan sangat merepotkan. Tidak lama kemudian, sayap tulang yang sangat tajam dari Komandan Susong sekali lagi bergegas memberikan serangan, dan Lindong pun dengan cepat mengambil langkah untuk mundur. Namun kali ini, sehelai rambut dari Lindong masih terpotong oleh aura tajam dari sayap itu. Sambil melangkah mundur ini, tatapan mata dari Lindong masih mengamati Komandan Susong dengan sangat tajam sambil mengatakan, sungguh armor neraka kegelapan yang sangat merepotkan. Sementara tatapan mata harimau dari Komandan Susong memiliki banyak ejekan ketika dia melihat Lindong. Yang kemudian Komandan Susong pun berkata, Lindong, apakah kamu akan menyerah dengan cara seperti ini? Mendapat kata-kata seperti itu, Lindong pun mengernyitkan dahinya, kemudian mengatakan, masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Komandan Susong tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, apakah begitu? Gak bahaya tak? Apalagi yang bisa kau lakukan? Lindong hanya bisa menyipitkan matanya. Segera setelah itu dia menatap tajam pada armor neraka kegelapan tanpa berkata apapun lagi. Lindong pun segera mengeluarkan darah esensi dari ujung jarinya. Dan tiba-tiba, sebuah formasi misterius kini telah muncul di telapak Lindong. Darah esensi itu pun dimasukkan ke dalam formasi cahaya yang ada di tangan Lindong. Segera setelah itu semua orang bisa melihat bahwa formasinya telah melesat ke arah langit dan berkembang menjadi sangat besar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, formasi itu pun telah mencapai ukuran 10.000 kaki. Dan hal ini benar-benar menutupi langit. Komandan Susong hanya bisa mengangkat kepalanya untuk melihat formasi dengan cara yang cukup kebingungan. Sebuah segel kini segera dibentuk di tangan Lindong sambil mengatakan, formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik. Tidak lama kemudian sebuah fluktuasi energi yang cukup unik mulai berkumpul di dalam formasi itu, yang kemudian mengeluarkan suara dengungan yang cukup keras. Hal ini membuat formasi alam semesta kuno pun bergetar. Segera setelah itu pilar cahaya ditembakkan dari dalam formasi dan selanjutnya menyelimuti tubuh dari Komandan Susong. Semua orang yang melihat pemandangan ini, tatapan mata mereka pun menyusut karena mereka bisa melihat bahwa lapisan armor neraka kegelapan yang menutupi tubuh Komandan Susong sama sekali tidak bisa memblokir energi dari formasi alam semesta kuno. Ketika armor neraka kegelapan itu hancur, aura tebal yang telah menyelimuti di sekitar tubuh Komandan Susong dengan cepat juga telah menghilang. Semua orang pun merasakan khawatir di dalam hatinya. Mereka pun tanpa sadar berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Di sisi lain, Komandan Susong sendiri juga sangat terkejut ketika tubuhnya telah disinari pilar cahaya dari formasi alam semesta kuno. Dia juga bisa merasakan seolah-olah kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara bertahap telah dihancurkan. Sementara raut wajah Lindong sendiri telah berubah menjadi sangat ganas. Dia pun melihat pada Komandan Susong yang sudah tidak memiliki armor. Kemudian Lindong mengatakan, biarkan aku melihat apa yang bisa kau gunakan untuk memblokir seranganku. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong melesat ke arah depan. Dia mengepalkan tinjunya dan 100 tato naga hijau telah kembali dikeluarkan. Kali ini, tinjuan dari Lindong itu dengan kejam menghantam tubuh dari Komandan Susong yang telah kehilangan armor neraka kegelapan. Pada akhirnya, bang! Tubuh dari Komandan Susong benar-benar terkena tinjuan Lindong. Dia pun berteriak dengan sangat keras, dan tubuh harimau besarnya ini telah dikirim terbang mundur, kemudian menabrak banyak gunung yang ada di belakangnya.
Sementara formasi cahaya yang ada di langit sekali lagi menembakkan cahayanya dan menyelimuti tubuh dari Komandan Susong. Sementara Lindong sendiri kini telah menghilang dan dalam sekejap muncul di belakang Komandan Susong seperti hantu. Dia pun kemudian mengatakan, "Bukankah kamu tadi benar-benar arogan? Tunjukkan kembali arogansimu itu." Sambil mengatakan hal ini, kaki dari Lindong yang telah berubah menjadi kaki naga hijau menendang dengan keras pada tubuh Komandan Susong. Dan akhirnya, buang! Sekali lagi, tubuh harimau raksasa itu dikirim terbang dengan darah yang sudah berceceran dari dalam tubuhnya, dan itu berubah seperti hujan darah. Lindong pun sekali lagi telah muncul di hadapan Komandan Susong sambil mengatakan, "Ayo, katakan lagi dan tunjukkan arogansimu." Lindong kali ini tersenyum. Segera setelah itu dia mengangkat batu yang besarnya seukuran gunung Tante Maya. Lindong mengayunkan gunung itu dan dengan kejam dia benturkan seperti palu raksasa yang mengenai tubuh dari Komandan Susong. Bang, bang, bang! Seluruh tempat ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi ketegangan dan semua orang bisa melihat bahwa gunung Tante Maya telah berkali-kali membentur tubuh Komandan Susong. Hal ini membuat Komandan Susong menjerit dengan cara yang sangat menyedihkan. Sementara tatapan mata dari Lindong benar-benar terlihat kosong ketika dia menyiksa Komandan Susong. Lindong pun kini kembali berteriak, "Ayo, tunjukkan mana arogansi dan juga kesombonganmu. Dar, tunjukkan lagi. Mana kesombonganmu yang tadi? Dar!" Lindong pun berkali-kali menyiksa tubuh dari Komandan Susong. Sementara Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya, kini mereka semua ketakutan ketika menyaksikan adegan ini. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka bahwa Lindong akan berubah menjadi pribadi yang kejam seperti ini. Gunung Tante Maya yang besar seperti palu raksasa berkali-kali menabrak tubuh dari Komandan Susong. Hal itu membuat sang komandan berteriak dengan cara yang sangat menyedihkan dan dia juga terlihat sangat kesakitan. Auman harimaunya kini telah bergema di seluruh tempat ini. Sementara banyak ekspresi wajah dari orang-orang yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat kaku ketika mereka menyaksikan adegan yang benar-benar kejam. Beberapa saat kemudian mereka pun memulihkan kesadaran. Namun tatapan mata mereka masih dipenuhi sebuah rasa ketidakpercayaan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Komandan Susong beberapa detik yang lalu masih menduduki posisi yang sangat menguntungkan di dalam pertarungan ini. Tapi hanya dalam sekejap mata, dia pun diubah menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Kelompok dari Jenderal Centong yang ketakutan, mereka pun bergumam, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Segera setelah itu, kelompok dari Jenderal Centong mengangkat kepala mereka ke arah langit dan melihat formasi cahaya yang masih berputar di langit. Pilar cahaya pun juga masih ditembakkan dari dalam formasi itu dan menutupi tubuh dari Komandan Susong. Setiap kali pilar cahaya ini mengenai tubuh Komandan Susong, maka kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuhnya akan langsung menghilang dengan cara yang cukup misterius. Tatapan mata dari kelompok Jenderal Centong pada akhirnya mengerti, yang kemudian mereka berkata, apakah sebenarnya formasi itu yang membuat Komandan Susong kehilangan kekuatan bertarungnya dengan cepat? Kali ini Jenderal Centong dan juga yang lainnya merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Hal itu membuat mereka tanpa sadar berkata, sebenarnya formasi cahaya apa itu? Karena itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Bahkan tidak hanya menghancurkan armor dari tubuh Komandan Susong, tapi hal itu juga bisa langsung melenyapkan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya. Banyak orang yang juga menyaksikan hal ini. Mereka tanpa sadar melihat ke arah Lindong sambil berkata, sungguh orang yang sangat menakutkan. Di medan pertarungan sendiri Lindong masih tidak menahan kekuatannya. Dia berkali-kali menggunakan gunung Tante Maya untuk menghantam tubuh dari Komandan Susong sampai tubuh itu sendiri
terlihat sangat mengenaskan. Banyak luka berdarah kini terlihat di tubuhnya, dan bahkan tulang putih juga telah menonjol keluar dari dalam tubuh Komandan Shuzong. Sementara Lindong kali ini juga sudah terlihat cukup kelelahan sebelum akhirnya dia memberikan serangan terakhir ke tubuh dari Komandan Shuzong. Hal itu membuat Komandan Shuzong terlempar dengan cara yang sangat menyedihkan, dan tubuhnya sudah ditutupi dengan lumuran darah. Bukannya Komandan Shuzong tidak ingin melawan ketika dia dihajar habis-habisan oleh Lindong, tapi setiap kali dia mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuhnya, formasi alam semesta kuno kembali ditembakkan dan kemudian menghilangkan kekuatan Yuan itu. Dengan kata lain, Lindong telah mengubah tubuh raksasa dari Komandan Shuzong ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Karena setelah kekuatan Lindong maju ke tahap kematian mendalam, pada akhirnya dia bisa mengendalikan formasi alam semesta kuno untuk mencapai tingkat penindasan seperti ini. Di masa lalu, formasi alam semesta kuno hanya bisa digunakan Lindong untuk menghancurkan sebagian energi. Namun pada saat ini, Lindong benar-benar bisa menghancurkan seluruh energi yang ada di dalam tubuh seseorang di tingkat kematian mendalam tingkat sempurna. Kemampuan seperti ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kelainan, karena tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan bahwa setiap orang yang terkena energi dari formasi alam semesta kuno akan langsung kehilangan kekuatan di dalam tubuhnya. Hal itu sebagai bukti bahwa formasi alam semesta kuno adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Meskipun ini hanya berlaku untuk waktu yang cukup singkat, tapi sebagian besar waktu pada dasarnya bisa menentukan sebuah pemenang di dalam pertarungan. Dan tentu saja, formasi alam semesta kuno itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Tapi jika sampai gagal mengunci targetnya, kemungkinan tidak akan pernah mencapai hasil seperti yang diinginkan. Dan sebelumnya, Komandan Shuzong telah terperangkap di dalam formasi alam semesta kuno karena dia adalah orang yang sombong dan juga ceroboh. Hanya dengan kelengahan seperti itu, Lindong pun mampu memanfaatkan waktu dan mengubahnya dari harimau yang ganas menjadi harimau yang bodoh dan tidak mampu berbuat apapun selain hanya bisa menerima pukulan mengerikan dari seorang Lindong. Karena Lindong adalah seseorang yang sangat berpengalaman di dalam sebuah pertarungan. Dia bisa melihat celah sekecil pun dari lawannya bertarung dan kemudian menggunakan celah ini untuk membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya, sekarang Komandan Shuzong yang awalnya bangga benar-benar diubah menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak lama kemudian, formasi alam semesta kuno yang ada di langit mulai bergetar. Pilar cahaya yang menutupi tubuh Komandan Shuzong telah berubah menjadi cukup ilusi. Segera setelah itu, formasi alam semesta kuno kini telah menghilang. Lindong hanya bisa tersenyum ketika melihat adegan ini yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya formasi itu sudah kehabisan tenaganya. Karena Lindong juga sudah tidak bisa mengendalikan formasi itu, dia merasakan kelelahan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Namun pada saat ini, Lindong berjalan menuju harimau raksasa yang telah terbaring di atas tanah dengan tatapan mata yang dipenuhi ketakutan. Langkah kaki dari Lindong berhenti tepat di hadapan Komandan Shuzong. Dia mengepalkan tangannya dan tongkat Kaisar Petir muncul dalam sekejap saja. Segera setelah itu Lindong mengatakan, "Aku akan melumpuhkanmu saat ini." Sebuah petir yang gila-gilaan segera keluar dari dalam tongkat Kaisar Petir dan tidak memiliki keraguan sama sekali. Lindong menggunakan tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya menusuk dengan kejam pada tubuh harimau raksasa Komandan Shuzong. Mendapatkan tusukan seperti ini, Komandan Shuzong hanya bisa mengaum karena dia sangat kesakitan. Jeritan yang sangat menyedihkan bisa didengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, tubuh raksasa dari Komandan Shuzong telah menyusut dan kemudian dia berubah kembali ke tubuh manusianya. Tongkat Kaisar Petir kini telah benar-benar menembus bahu dari Komandan Shuzong. Darah segar pun juga telah mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Lindong pun segera meraih tongkat Kaisar Petir dan dia mencabutnya dengan keras. Segera setelah itu, Lindong kembali mengayunkannya dan menghantam tubuh Komandan Shuzong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan besar dari Lindong itu mengirim terbang tubuh Komandan Shuzong dan menabrak bebatuan sampai hancur.
Lindong pun melihat pada Komandan Susong yang wajahnya sudah sangat pucat. Dia pun kini mengatakan, "Kau telah kalah." Jelas kekejaman Lindong sebelumnya telah berhasil melukai Komandan Susong sampai separah ini, dan dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pertarungan. Pemenang dari pertarungan ini sudah diputuskan. Tatapan mata banyak orang melihat pada Komandan Susong dan juga Lindong, dan keributan pun juga langsung memenuhi tempat ini. Tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan bahwa pertempuran ini akan memiliki hasil yang cukup dramatis. Raut wajah Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Tian E kali ini telah terlihat sangat pucat, dan khususnya hal itu terjadi pada Jenderal Meng Shan. Seluruh tubuhnya telah mengeluarkan keringat dingin ketika Jenderal membayangkan pada saat itu dia mencoba untuk menangkap Lindong. Untungnya Lindong tidak marah atas perbuatannya. Jika tidak, kemungkinan pada saat itu Jenderal Meng Shan tidak akan memiliki kesempatan melarikan diri jika sampai dihajar oleh Lindong. Kembali ke tempat Lindong dan juga Komandan Susong. Kali ini darah segar telah dimuntahkan dari dalam mulut Komandan Susong. Dia terlihat kesal ketika melihat Lindong yang kemudian tertawa dengan cara yang cukup dingin sambil mengatakan, "Kau memang memiliki banyak trik di lengan bajumu. Namun apakah kamu berpikir bahwa kamu cocok dengan raja ini jika kita benar-benar terlibat di dalam pertarungan secara langsung?" Tatapan mata Lindong melihat wajah Komandan Susong dengan cara yang aneh. Lalu dia membalasnya, "Semua trik itu dianggap sebagai kekuatan di dalam pertarungan hidup dan mati. Bagaimanapun juga, kamu itu adalah seorang komandan, dan setidaknya kamu tidak mengucapkan kata-kata bodoh seperti ini." Komandan Susong hanya bisa terdiam setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Sebuah kepahitan kini telah benar-benar terlihat dalam tatapan matanya. Lindong mengabaikan Komandan Susong. Dia pun kemudian mengatakan, sudah waktunya diputuskan siapa pemenang di dalam pertempuran ini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengangkat kepalanya ke arah langit. Dia telah melihat sebuah cahaya merah mengerikan menyebar di langit atasnya, dan suara raungan harimau juga telah bergema di tempat itu. Sebelum akhirnya sosok hitam dikirim terbang mundur dan meninggalkan bekas luka yang dalam 10.000 kaki di tanah. Pada saat ini, sosok dari Xiaoyan yang telah menggunakan tubuh setengah binatang di dalam pertempuran ini telah turun dari langit, dan banyak luka berdarah juga terlihat di tubuh Xiaoyan. Hal itu mengalirkan darah dari dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan yang sebelumnya tampak ganas kini telah terlihat lebih menakutkan. Jelas Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang benar-benar intens. Xiaoyan pun segera melangkah maju. Dia meraih tubuh dari penjaga bayangan yang saat ini sudah sama lemahnya seperti Susong, dan kemudian melemparkannya ke arah Susong. Xiaoyan pun sambil menatap tajam Susong, dia mengatakan, "Apakah kamu masih ingat sesuatu yang kukatakan ketika dirimu mengambil warisan setengah esensi darah milikku saat itu? Dan aku bilang bahwa itu adalah milikku. Suatu hari nanti kamu pasti akan mengembalikannya." Komandan Susong pun melirik pada penjaga bayangan yang telah dilemparkan Xiaoyan ke sisinya saat ini. Sebuah tatapan mata yang gelap kini terlihat jelas dalam tatapan mata Komandan Susong. Dia kemudian mengingat bahwa pada saat itu Xiaoyan memang telah mengatakan kata-kata itu. Namun pada saat itu, Komandan Susong hanya menganggap Xiaoyan sebagai semut yang kecil, karena dia baru saja mencapai tahap kehidupan mendalam. Komandan Susong sama sekali tidak terprovokasi oleh kata-kata Xiaoyan saat itu. Namun dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang yang di masa lalu dia anggap sebagai semut pada akhirnya bisa menggulingkannya saat ini. Lindong pun melihat pada Komandan Susong dengan lembut. Dia berkata, "Serahkan warisan esensi darah milik adikku." Komandan Susong menyeka darah yang ada di wajahnya. Tatapan matanya menjadi sangat muram ketika melihat Lindong dan juga Xiaoyan. Segera setelah itu, Komandan Susong pun berdiri sambil mengangkat penjaga bayangan yang ada di sampingnya.
Seluruh tatapan mata orang yang ada di tempat ini tidak pernah bisa membayangkan bahwa salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan seperti ini. Tidak lama kemudian Komandan Shusong tertawa, lalu dia mengatakan, "Haha, aku ini adalah komandan iblis dan akan sangat memalukan jika aku dikalahkan oleh kalian." Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan pun menjawabnya, "Apakah kamu masih memiliki niat untuk melakukan pertarungan?" Komandan Shusong melihat pada Lindong dan juga Xiaoyan. Setelah itu dia tertawa dengan keras sambil mengatakan, "Bukankah kalian semua penasaran siapa sebenarnya penjaga bayangan ini?" Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya, dan tiba-tiba saja Komandan Shusong tersenyum sambil berkata, "Aku akan membiarkan kalian semua melihat penampilan asli dari penjaga bayangan." Selanjutnya, Komandan Shusong pun menarik jubah hitam yang telah menutupi tubuh dari penjaga bayangan itu, dan wajah dari penjaga bayangan kini bisa dilihat oleh banyak orang. Seluruh tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Segera setelah itu semua orang berteriak, "Sebenarnya penjaga bayangan itu juga Komandan Shusong. Kenapa wajahnya benar-benar mirip? Namun tatapan matanya terlihat kosong. Apakah sebenarnya itu adalah boneka?" Sambil membelai wajah penjaga bayangannya, Komandan Shusong pun berkata, "Ini adalah saudara kembarku. Pada saat kita berdua lahir di dunia, aku secara paksa merenggut kekuatan hidupnya, dan hal itu membuatnya berubah menjadi sangat lemah. Selanjutnya, dia pun meninggal karena kesehatannya telah memburuk. Setelah dia mati, aku menggunakan sebuah teknik rahasia untuk bisa memurnikan tubuhnya menjadi tubuh hantu seperti ini. Dan kemudian kita berbagi hidup satu sama lain. Meskipun teknik rahasia ini sangat kejam, tapi itu memiliki manfaat yang besar. Dan aku bisa mengubah energi yang ada di dalam tubuh hantu ini menjadi energi untuk diriku sendiri. Karena sebenarnya dia mirip seperti celengan yang aku pelihara, dan itu adalah sesuatu yang lahir dari saudara kandungku." Mendengar kata-kata dari Komandan Shusong, seluruh tempat ini berubah menjadi sangat sunyi. Ekspresi wajah banyak orang segera berubah karena mereka semua tidak menyangka bahwa sebenarnya Komandan Shusong adalah orang yang sangat kejam dan tidak terlihat baik seperti di permukaan. Sambil tersenyum, Komandan Shusong pun mengatakan, "Sekarang sudah waktunya bagi saudaraku untuk membalas budiku." Banyak garis darah tiba-tiba saja muncul dan keluar dari bawah kakinya. Segera setelah itu berubah menjadi formasi darah yang menutupi Komandan Shusong dan juga penjaga bayangan. Tidak lama kemudian, tangan dari Komandan Shusong segera menikam dada dari penjaga bayangannya. Darah pun menyembur keluar dari dalam sana, dan dengan cepat tubuh dari penjaga bayangan berubah menjadi sangat layu. Di saat yang sama, aura di tubuh Komandan Shusong telah membengkak dengan kecepatan yang menakutkan, dan dia sudah hampir bisa menembus ke tahap samsara. Gelombang udara yang sangat menakutkan juga telah menyapu tempat ini dengan cara gila-gilaan. Hal itu menghentikan siapapun untuk bisa mendekat. Dengan kata lain, pada saat ini tidak ada satupun orang yang bisa mendekati tubuh dari Komandan Shusong. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pun marah karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa kejadian seperti ini akan terjadi. Xiaoyan pun kemudian berkata, "Dasar Shusong, kau benar-benar jabingan." Sementara banyak orang yang ada di tempat ini, mereka pun bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan membuat mereka kesulitan untuk bernafas, lalu mengatakan, "Sebenarnya Komandan Shusong akan segera memasuki tahap samsara." Xiaoyan yang juga bisa melihat hal ini, dia pun segera melirik Lindong lalu bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Komandan Shusong yang sedang menyerap kekuatan dari penjaga bayangannya. Segera setelah itu, secara perlahan Lindong mengangkat tangannya. Dia melengkungkan 2 jari, dan kini dari jari Lindong itu sudah keluar sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir. Tidak lama kemudian, Lindong pun juga mengeluarkan esensi darah dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, Lindong berkata, "Seorang saudara
Tidak sepantasnya kau perlakukan dengan cara seperti itu. Ketika darah merah terus keluar dari ujung jari Lindong, dalam sekejap saja kulit Lindong kini telah berubah menjadi cukup pucat. Pada akhirnya, esensi darah ini pun bergabung dengan dua cahaya hitam dan juga cahaya petir. Lindong pun sambil menunjuk ke arah Komandan Shusong, dia mengatakan, "Karena kau sangat kejam, maka kau harus mati." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya merah yang telah bergabung dengan cahaya hitam dan juga cahaya petir telah melesat dari ujung jari Lindong, dan dengan cepat hal itu menembus pertahanan dari Komandan Shusong yang tidak seorang pun bisa mendekatinya. Pada akhirnya, cahaya yang telah dilontarkan Lindong itu menembus dahi dari Komandan Shusong. Dalam sekejap saja, energi menakutkan yang ada sekitar tubuh Komandan Shusong kini telah menghilang. Sementara senyum ganas di wajah Komandan Shusong kini telah berubah menjadi ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan. Tatapan mata semua orang telah terpaku ketika mereka bisa melihat wajah Shusong telah berangsur-angsur berubah menjadi cukup kaku. Sementara energi kehidupan yang ada di dalam tubuh Shusong kini dengan cepat menghilang, sebelum akhirnya banyak orang bisa melihat sebuah kengerian yang tersisa di dalam tatapan mata Shusong itu. Darah segar telah mengalir keluar dari dalam dahi Shusong ketika dia melihat bahwa dunia di hadapannya secara bertahap menjadi terlihat gelap. Tubuh Shusong pun telah goyah. Lalu dia berkata dengan lirih, "Bagaimana bisa ini terjadi?" Karena Shusong sampai detik ini tidak bisa menerima kebenaran bagaimana seorang Lindong bisa dengan mudah merobek medan energi yang akan dia gunakan untuk maju ke tahap samsara dan kemudian memberikan serangan yang fatal pada tubuh Shusong. Bahkan medan energi sebelumnya yang telah melindungi tubuh Shusong adalah sesuatu yang seseorang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna tidak akan pernah bisa menembusnya. Namun hal itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh Lindong. Shusong pun yang tatapan matanya sudah terlihat gelap, dia mengatakan, "Sebenarnya itu tadi serangan apa? Kenapa orang itu masih bisa menghancurkan medan energiku?" Tubuh Shusong pun terhuyung ke depan sebelum akhirnya ketebuk. Dia pun ambruk di hadapan tatapan mata banyak orang. Sebelum kematiannya, Shusong pun mengucapkan kata-kata terakhir, "Aku benar-benar tidak bisa menerima hal ini." Setelah mengatakan hal ini, kesadaran Komandan Shusong telah benar-benar menghilang dan dia secara otomatis telah meninggal. Seluruh gunung petir dalam telah berubah menjadi sangat sunyi ketika melihat adegan ini. Hanya angin sepoi-sepoi yang berhembus. Namun hal itu tidak mampu menghilangkan ketegangan yang ada di gunung petir dalam ini. Banyak pasang mata melihat pada Shusong yang sudah tidak bergerak. Kemudian mereka semua mengatakan, "Sebenarnya Komandan Shusong telah tewas." Hal ini membuat pupil mata dari banyak orang segera menyusut dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan, karena Shusong itu adalah komandan iblis dari gunung petir dalam, tapi dia masih bisa dihabisi oleh seorang pemuda yang berasal dari ras manusia dan bernama Lindong. Beberapa orang pun kemudian bergumam, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena bagaimanapun juga, Komandan Shusong adalah salah satu komandan yang cukup hebat di wilayah perang binatang ini. Meskipun kekuatan Shusong tidak menonjol di antara 8 komandan yang lainnya, tapi dia seorang pimpinan sejati dari wilayah yang sangat besar. Hampir tidak ada satupun orang di wilayah perang binatang ini yang bisa mengalahkan Shusong. Dan sekarang, semua orang bisa membayangkan keributan seperti apa yang akan terjadi ketika berita yang ada di tempat ini menyebar ke seluruh wilayah perang binatang. Pada saat ini, darah segar masih menetes dari ujung jari Lindong. Secara perlahan, dia pun menurunkan tangannya dan wajah Lindong sendiri sudah terlihat tampak pucat karena serangan yang dia keluarkan sebelumnya benar-benar membuat Lindong kelelahan. Namun Lindong tidak punya pilihan lagi. Jika sampai dia membiarkan Shusong melahap saudaranya sendiri,
kemudian memberikannya kesempatan 30% untuk bisa maju ke tahap samsara, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan bagi Lindong. Dan Lindong benar-benar tidak ingin mengambil resiko seperti itu. Xiaoyan yang ada di samping Lindong cukup terkejut ketika dia melihat kulit Lindong yang terlihat cukup pucat. Xiaoyan pun kini bertanya, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun ketika dia akan berbicara, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi menegang. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sosok bercahaya telah bergegas dari jarak yang cukup jauh, mendekati tubuh Susong dan mengulurkan tangannya dengan upaya untuk mengambil tubuh Susong itu. Lindong pun segera berteriak, "Sebenarnya kau cari mati!" Dia segera mengangkat dua jarinya dan akan sekali lagi mengeluarkan serangan. Sosok cahaya ini pun sebelumnya telah melihat serangan dua jari dari Lindong. Dia terlihat ketakutan sebelum akhirnya berhenti dan tidak jadi untuk mengambil tubuh Susong. Sementara Xiaoyan sendiri juga telah bereaksi. Dia segera meraung dengan marah ke arah depan. Kekuatan telapak tangan yang ganas tiba-tiba menabrak sosok cahaya itu. Pada akhirnya, Xiaoyan dan juga sosok cahaya kini telah bertabrakan. Yang kemudian sosok cahaya itu sendiri telah berubah menjadi Komandan Qinzi. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa mendengus dingin. Dengan kekuatan pikiran, dia menggerakkan mayat pemakan langit untuk bergegas mendekat ke arahnya. Detik berikutnya, Lindong menggunakan mayat pemakan langit untuk sekali lagi muncul di hadapan Qinzi dan kemudian memblokirnya. Lindong saat ini melihat Qinzi, kemudian bertanya, "Apakah kamu berencana untuk mencuri tubuh Susong?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Komandan Qinzi hanya bisa tertawa kering. Tatapan matanya kini dipenuhi dengan kewaspadaan dan juga ketakutan ketika dia melihat Lindong. Kematian dari Komandan Susong ini merupakan kejutan yang sangat besar bagi Komandan Qinzi. Bagaimanapun juga, kekuatan Susong itu mirip dengan kekuatannya, tapi dia masih bisa terbunuh di tangan Lindong. Dengan kata lain, jika Lindong saat ini bergerak, kemungkinan Komandan Qinzi juga bisa dibunuh oleh Lindong. Apalagi Lindong juga memiliki mayat pemakan langit yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Komandan Qinzi kemudian berkata pada Lindong, "Tenanglah saudara, Susong dan juga diriku ini tidak memiliki banyak persahabatan. Alasan kenapa aku membantunya adalah karena dia menawarkan bayaran yang cukup tinggi. Namun sekarang Susong telah mati dan aku tidak mendapatkan bayaran sedikit pun." Tatapan mata Komandan Qinzi berkedip ketika dia melirik mayat dari Komandan Susong, yang kemudian dia melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Saudara Lindong, aku saat ini hanya ingin melakukan transaksi dengan dirimu. Kenapa kamu tidak memberikan mayat Susong ini kepada diriku?" Mata Lindong pun menyipit. Dia menatap Komandan Qinzi sambil tersenyum. Lindong mengatakan, "Aku minta maaf dan aku tidak bisa menerima permintaan ini. Karena bagian lain dari warisan esensi darah yang dibutuhkan Xiaoyan masih ada di dalam tubuh Komandan Susong. Meskipun warisan esensi darah itu telah disempurnakan oleh Susong, namun Lindong masih memiliki cara untuk memaksanya keluar." Mendengar jawaban dari Lindong, ekspresi raut wajah Komandan Qinzi berubah, terlihat cukup kesal. Dia pun tertawa dingin lalu mengatakan, "Adik Lindong, kenapa kamu tidak memikirkan masalah ini? Bukan sesuatu yang buruk untuk berteman dengan seseorang yang berada di wilayah perang binatang ini." Lindong sambil tersenyum, dia pun menjawabnya, "Apakah saudara Qinzi tidak ingin berteman denganku?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, sudut mulut dari Komandan Qinzi pun berkedut. Dia kemudian melirik pada mayat pemakan langit yang ada di samping Lindong. Segera setelah itu, tatapan matanya juga waspada ketika melihat pada Xiaoyan. Sebelum akhirnya Komandan Qinzi merilekskan tubuhnya, dia pun lalu mengatakan, "Bagaimana mungkin aku akan melakukan hal itu? Raja ini sudah cukup senang untuk bisa berkenalan dengan saudara Lindong di dalam pertarungan ini." Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun melambaikan lengan bajunya dan kemudian kuali langit yang terbakar keluar dari dalam tangan Lindong. Hal itu segera menyedot mayat dari Komandan Susong ke dalamnya. Ketika melihat hal ini, Komandan Qinzi hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan terlihat sebuah kekecewaan dalam tatapan matanya. Ketika Lindong melihat ekspresi di raut wajah Komandan Qinzi, dia merasa sedikit bingung.
apakah sebenarnya Komandan Kinshi ini mengetahui tentang separuh warisan esensi darah yang ada di dalam tubuh Komandan Zhuzong. Tapi dia adalah orang yang berasal dari suku Singa, dan tidak mungkin baginya untuk bisa menyerap warisan esensi darah meskipun dia berhasil mendapatkannya. Suasana tegang di Gunung Petir Dalam ini tiba-tiba menjadi rileks setelah mayat dari Komandan Zhuzong menghilang. Jenderal Centong dan juga 4 jenderal yang lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu mereka berlutut dengan satu kaki. Beberapa penjaga dari Gunung Petir Dalam yang ada di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya juga mengambil langkah untuk berlutut, karena mereka semua tahu bahwa kelompok dari Jenderal Centong juga memiliki pengaruh yang besar di Gunung Petir Dalam ini. Tidak lama kemudian, Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya kemudian berteriak, "Jenderal Apiyan, tolong jadilah komandan kita." Hal itu segera diikuti dengan para penjaga. Banyak tatapan mata orang yang telah hadir di Gunung Petir Dalam ini menjadi tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Pada akhirnya mereka tahu bahwa pimpinan dari Gunung Petir Dalam akan mempunyai pemilik baru. Di sisi lain, raut wajah dari Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Tian E telah berubah menjadi pucat dan mereka terlihat cukup panik karena kematian dari Komandan Zhuzong telah membuat mereka kehilangan keberanian. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang memiliki keberatan untuk memprotes hal ini. Suara gemuruh yang keras juga tiba-tiba saja terdengar dari bawah Gunung Petir Dalam. Segera setelah itu semua orang bisa melihat pasukan pemakan harimau telah tiba di tempat ini. Mereka semuanya berlutut dengan satu kaki. Kemudian secara serempak mengatakan, "Jenderal Apiyan, tolong jadilah komandan kami." Beberapa para ahli dari Gunung Petir Dalam ketika melihat adegan ini mereka masih ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya hanya bisa mengatupkan gigi, dan secara perlahan mereka berlutut secara bersamaan ke arah Jenderal Api dengan suara yang serempak. Pada akhirnya mereka semua mengatakan, "Jenderal Yan, tolong jadilah komandan kami." Para pimpinan dari berbagai faksi yang berada di dalam jangkauan dari Gunung Petir Dalam ketika menyadari situasi ini, mereka juga langsung berlutut dan memohon supaya Jenderal Api menjadi komandan yang baru, karena dia memang orang yang paling cocok untuk menggantikan posisi dari Komandan Zhuzong. Tidak ada satupun dari mereka yang ada di tempat ini untuk berani melakukan pemberontakan jika mereka masih ingin hidup di wilayah yang merupakan jangkauan dari Gunung Petir Dalam. Lindong yang menyaksikan adegan ini, dia hanya bisa tersenyum karena Lindong tahu meskipun dia adalah orang yang telah mengalahkan Komandan Zhuzong, tapi dia adalah seseorang yang berasal dari ras manusia. Seberapa kuatnya dirinya akan sangat sulit bagi orang-orang yang berada di wilayah Gunung Petir Dalam untuk mengakui dan menerima Lindong sebagai komandan iblis yang baru. Selain itu, Lindong juga tidak menyukai posisi sebagai pimpinan. Dia lebih suka menjadi serigala sendirian yang mengembara di dunia ini. Oleh karena itu, posisi sebagai komandan ini memang sangat cocok diberikan pada Xiaoyan. Lindong segera melihat pada Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Lindong merasa cukup senang ketika Xiaoyan mau menerima posisi sebagai komandan, karena Lindong tahu bahwa Gunung Petir Dalam ini merupakan faksi yang sangat bagus dan itu akan sangat bermanfaat jika yang menjadi pimpinannya adalah Xiaoyan. Karena ketika trio Lindong kembali ke wilayah Swan Timur di masa depan, maka pada saat itu Xiaoyan juga akan membawa pasukan dari Gunung Petir Dalam ini, dan itu akan menjadi kartu traf yang benar-benar kuat. Xiaoyan pun segera terbang ke udara. Tatapan matanya menyapu pada semua orang yang ada di tempat ini, yang kemudian tatapan mata Xiaoyan melihat ke arah Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Tian E. Dia pun lalu bertanya, "Apakah kalian berdua akan menyerah di hadapanku?" Ekspresi dari Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Tian E segera berubah ketika mendengar kata-kata ini. Dengan sedikit ragu-ragu, pada akhirnya mereka mengambil posisi untuk berlutut di hadapan Komandan Api. Karena mereka berdua saat ini sudah kehilangan semua keberanian,
untuk melakukan perlawanan pada Komandan Api. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata Xiaoyan melihat pada Ayang Huo Miao. Dia adalah satu-satunya orang yang masih berdiri di tempat ini. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Huo Miao sayangku, kau bisa pergi jika kau tidak ingin tinggal di Gunung Petir Dalam." Huo Miao hanya bisa mendengus. Lalu dia pada saat ini berkata, "Sungguh orang yang mengesankan." Raut wajahnya tiba-tiba berubah menjadi memerah. Selanjutnya Huo Miao berlutut di hadapan dari Xiaoyan. Dan ini adalah sesuatu yang paling mengejutkan bagi Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya, karena mereka benar-benar tahu tentang karakter Huo Miao yang selama ini tidak bisa patuh bahkan pada Komandan Shuzong. Tapi sekarang dia benar-benar berlutut di hadapan dari Xiaoyan. Xiaoyan yang masih melayang di langit. Tatapan mata harimaunya melihat pada semua orang. Sambil melambaikan tangannya, Xiaoyan pun mengatakan, "Tidak ada yang akan berubah di Gunung Petir Dalam ini. Semua orang akan memegang posisi yang sama seperti sebelumnya, kecuali Komandan Iblis." Banyak orang segera menundukkan kepalanya. Lalu mereka berkata dengan nada suara yang serempak, "Selamat Komandan Api." Pada akhirnya Gunung Petir Dalam telah memiliki komandan baru, dan itu adalah Komandan Api Xiaoyan yang merupakan adik dari Lindong. Xiaoyan pun mulai saat ini dan juga seterusnya resmi menjadi raja di wilayah Gunung Petir Dalam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan seperti apa lagi yang akan dilakukan Lindong setelah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.